Yesus menolak disebut baik. Mari kita melihat teksnya dalam Markus 10 ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ada beberapa pendapat terhadap ayat ini. Saksi Yehua misalnya mengatakan begini dalam buku mereka, "Haruskah Anda percaya kepada Allah Tritunggal?" Halaman yang ke-17, mereka mengatakan demikian. Yesus selanjutnya menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang terpisah dari Allah dengan mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Markus 10 ayat 18. Jadi Yesus mengatakan bahwa tidak ada pribadi lain manapun yang sebaik Allah, bahkan Yesus sendiri tidak. Allah adalah baik dengan cara yang membuat ia terpisah dari Yesus. Saudara, jika kita membaca ayat ini secara sepintas saja, maka bisa saja orang berpandangan demikian. Bisa saja orang berpendapat bahwa di sini Yesus sedang menolak dirinya disebut sebagai baik, sebagai orang yang baik. Atau minimal orang menjadi ragu dengan kebaikan Yesus melalui pembacaan terhadap ayat ini. Atau seperti yang dipahami oleh saksi-saksi Yehua, bahwa Yesus tidak sebaik Allah. Yesus tidak sebaik Allah. Saksi Yehua, sudah perlu ketahui ya, mereka tidak mengatakan bahwa Yesus tidak baik, atau mereka menolak kebaikan Yesus melalui ayat ini. Tidak, mereka juga percaya Yesus itu baik. Bahkan Yesus adalah orang yang jujur. Tapi kebaikannya itu tidak setara dengan Allah. Tidak setara dengan Allah Bapa. Yesus tidak sebaik Bapa. Yesus tidak sebaik Allah. Allah yang terbaik. Ya, Allah yang terbaik. Apakah benar demikian, saudara sekalian? Jika saudara menemui kesulitan-kesulitan semacam demikian, Anda jangan langsung membuat kesimpulan-kesimpulan yang negatif. Kesimpulan yang aneh-aneh semacam demikian. Karena bagaimana mungkin Yesus yang kita percayai sebagai Allah mendadak dinyatakan sebagai tidak baik menurut teks ini? Atau bahwa Yesus tidak lebih baik dari Allah? Tentu saja bukan demikian, karena jika Yesus adalah Allah, tidak mungkin dia tidak baik, atau tidak mungkin dia kurang baik. Yang namanya Allah, dia pasti baik, dan kebaikannya itu full, ya, sepenuhnya, seutuhnya. Jika Yesus tidak baik atau kurang baik, maka dia bukan Allah. Jika kita menyimpulkan demikian, bahwa Yesus bukan Allah, maka itu akan menabrak banyak ayat yang menyatakan Yesus adalah Allah. Misalnya di dalam kitab yang sama, kitab Markus, di pasal sebelumnya, kalau ini tadi kita menyoroti pasal 10, maka di pasal sebelumnya, di pasal 2 ayat 5, Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara perhatikan ini kalimat apa? Ini pernyataan apa? Ini adalah pernyataan ilahi yang hanya boleh diucapkan oleh Allah sendiri. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7, orang-orang Yahudi di sana mengatakan, "Oh, ini Yesus sedang menghujat Allah." Kenapa? Karena mengampuni dosa manusia itu adalah hak prerogatif Allah. Ketika Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu, maka dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Itu sebab orang Yahudi mengatakan Yesus sudah menghujat Allah. Oke, jadi di sini Yesus sedang memproklamirkan dirinya sebagai Allah karena sanggup mengampuni dosa manusia. Nah, jika Yesus adalah Allah, maka dia tidak mungkin tidak baik atau kurang baik. Lalu bagaimana kita harus memahaminya? Saya terus mengingatkan saudara bahwa dalam mencari makna sebuah teks, kita harus melihat keseluruhan narasinya. Bukan hanya seluruh ayat di dalam pasal yang sama, tapi bagaimana keterkaitan dengan pasal-pasal yang lain di kitab yang sama, atau dengan meninjau kitab-kitab lain yang terkait dengan teks yang sedang kita soroti. Ini penting supaya kita memperoleh informasi yang utuh. Markus 10 ayat 8 itu diawali dengan seorang kaya yang berlari-lari mendatangi Yesus dan kemudian mengajukan pertanyaan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17 ya. Saudara perhatikan,
ada 3 kata yang perlu mendapat sorotan kita. Yang pertama, kata guru, lalu yang kedua kata baik, lalu yang ketiga adalah kata-kata hidup yang kekal. Orang kaya itu ternyata memahami Yesus hanya sebatas guru yang baik. Dan sebutan guru yang baik ini kemudian dia kaitkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara perhatikan bagaimana tanggapan Yesus. Ketika Yesus mendengarkan hal tersebut, dia kemudian memberikan respons awal sebelum kemudian menjawab pertanyaan orang kaya itu. Yesus mengajukan kalimat tanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi di sini Yesus mau menyatakan atau mengajukan semacam klarifikasi. Dia ingin mengklarifikasi sesuatu hal melalui pernyataannya ini. Saudara perhatikan kata baik dalam Markus 10 ayat 18 itu berasal dari kata Yunani agathos. Dia muncul kurang lebih sekitar 102 kali dalam sepanjang Perjanjian Baru. Dan kalau kita melihat seluruh kemunculannya dalam PB, maka itu bisa kita kategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama itu bisa merujuk kepada manusia yang disebut sebagai baik. Lalu bisa merujuk kepada pohon-pohon, tanah yang dinyatakan juga sebagai baik. Lalu juga itu bisa menunjuk kepada Allah. Di Markus 10 ayat 18, Yesus tidak bermaksud untuk menjelaskan bahwa manusia biasa tidak bisa disebut baik. Karena Alkitab juga mengatakan ada orang-orang tertentu yang dinyatakan sebagai orang baik. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 17, ada seorang hamba yang dikatakan baik di sana. Lalu Yusuf dari Arimatea juga dikatakan sebagai orang yang baik. Dalam Lukas 23 ayat 50 dan seterusnya. Jadi Yesus tidak memaksudkan melalui pernyataannya itu bahwa manusia itu tidak boleh dikatakan baik, hanya Allah yang baik. Tidak demikian ya. Tetapi Yesus memaksudkan kata agathos di dalam Markus pasal 10 ayat 18 itu di dalam pengertian yang khusus, yaitu yang hanya merujuk kepada Allah saja. Dan di dalam pengertian bahwa kebaikan Allah itu perfect, sempurna. Itu sebab Yesus kemudian membedakan antara kebaikan seorang guru, manusia biasa, dengan Allah. Guru biasa atau manusia biasa itu tidak sebaik Allah. Itu sebab Yesus mengatakan hanya Allah yang baik. Maksudnya hanya Allah yang memiliki kebaikan yang sempurna. Itu sebab F.F. Bruce di dalam sebuah buku yaitu Ucapan Yesus yang Sulit halaman 153, dia mengatakan tak seorang pun yang 100% baik seperti Allah, tetapi pria dan wanita itu baik sepanjang memancarkan kebaikan Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan orang kaya itu, tetapi malah mengajukan pertanyaan yang lain. Kenapa kok dia lakukan seperti itu? Jawabannya, karena dia punya tujuan tertentu. Yesus ingin membetulkan konsep yang keliru terhadap dirinya. Di ayat yang ke-17, orang itu kan bertanya tentang cara beroleh hidup yang kekal. Tapi di sisi yang lain, dia menganggap Yesus hanya sekedar seorang guru yang baik. Dan bagi Yesus menurut saya bagi Yesus, hidup yang kekal itu kok tidak connect dengan guru yang baik. Hidup yang kekal itu tidak nyambung dengan kata-kata guru yang baik. Mengapa demikian? Karena Yesus berulang kali menyampaikan bahwa dia adalah jalan menuju sorga. Yesus adalah cara yang diberikan oleh Bapa agar manusia beroleh hidup yang kekal. Dengan percaya kepadanya, engkau akan berujung kepada keselamatan. Dan ini terlihat ketika Yesus selesai misalnya mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Jadi kalau tadi Markus pasal 10 kita melihat beberapa pasal sebelumnya. Di Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44, Yesus sedang menggandakan roti dan ikan di sana. Dia mengadakan mujizat penciptaan roti dan ikan di sana. Dan dia kemudian berkata akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Nah, saudara tidak akan menjumpai kalimat akulah roti hidup di dalam Markus pasal 6, tapi saudara bisa melihatnya di dalam ayat paralelnya dalam Yohanes pasal 6, ayat yang ke-51. Karena kedua pasal itu, baik Markus pasal 6 dan Yohanes pasal 6, itu sama-sama membicarakan hal yang serupa, yaitu mukjizat Yesus yang menggandakan roti dan ikan untuk 5.000 orang. Jadi di Yohanes pasal 6 ayat 51, sudah melihat di sana pernyataan eksplisit dari Yesus yang menyatakan dialah roti hidup. Kalau seseorang makan roti ini, maksudnya kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kemudian kalau sudah melihat di Yohanes pasal 6 ayat 40, Yesus juga mengatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau Yesus adalah jalan keselamatan itu sendiri, apakah pantas, apakah cocok untuk memahami bahwa Yesus hanyalah sekedar guru yang baik saja? Pantas tidak? Cocok tidak? Apakah seorang guru atau manusia biasa saja bisa membawa orang-orang yang percaya kepadanya ke sorga yang kekal? Bisa tidak? Tentu tidak bisa. Sama sekali tidak cocok. Yesus harus adalah Allah sehingga dia bisa mengatakan, akulah roti hidup. Jikalau seorang makan dari roti ini, jikalau kamu percaya kepadaku, kamu akan hidup selama-lamanya. Yesus harus adalah Allah sehingga pernyataannya itu menjadi benar. Yesus adalah Allah sehingga pernyataan dalam Yohanes 14 ayat 6 itu menjadi benar. Oke? Nah, atas dasar itulah Yesus kemudian mencoba untuk memperbaiki pandangan yang keliru dari orang kaya itu, yang hanya memahami Yesus hanya sekedar guru yang baik saja. Pertanyaan Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Itu adalah sebuah pertanyaan klarifikasi. Pertanyaan klarifikasi, maksudnya adalah Yesus ingin memberitahu identitasnya yang sebenarnya. Dia bukan hanya sekedar sama dengan manusia pada umumnya, tetapi adalah Allah yang sejati, yang memiliki kebaikan yang sejati, kebaikan yang lengkap, yang seutuhnya, dan karena itu bisa memberi hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Itu sebab kalau sudah mulai di ayat ke-21, dalam Markus pasal yang ke-10, Yesus berkata kepada orang muda yang kaya itu, ikutlah aku. Ikutlah aku. Mengapa? Karena kalau kamu ikut aku, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara bisa bandingkan Markus pasal 10 ayat 28 sampai 30 yang menjelaskan bagaimana upah untuk mengikut Yesus, ya. Hidup yang kekal kamu akan beroleh ketika kamu sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Tapi sayangnya orang kaya ini menjadi kecewa, sedih, dan dia tidak mau mengikuti Yesus, dan dia kehilangan kesempatan emas untuk beroleh keselamatan. Pertanyaannya sudah bagus sebetulnya, tapi karena dia tidak mau meresponi jawaban Yesus, sehingga dia kehilangan keselamatan. Sangat disayangkan sekali orang muda yang kaya itu kehilangan keselamatannya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau menyanyiakan keselamatan dengan menolak Yesus yang adalah Allah sejati yang baik itu? Ataukah kamu mau menerima dia? Jadi kesimpulannya, Markus 10 ayat 18 tidak boleh dijadikan dasar bahwa Yesus menolak disebut baik atau Yesus tidak lebih baik daripada Allah. Karena yang pertama itu akan menentang teks-teks yang menyatakan Yesus adalah Allah, dan karena itu dia pasti adalah pribadi yang perfect di dalam kebaikan. Yang kedua, akan menentang pernyataan Yesus sendiri yang mengakui bahwa dia adalah pribadi yang sempurna tanpa dosa. Itu terlihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Nah, di sini melalui ayat ini Yesus sedang menyatakan kesuciannya secara mutlak. Dan karena itu tidak memungkinkan Markus pasal 10 ayat 18 kita harus memahami bahwa Yesus tidak baik atau Yesus kurang baik. Faktanya dalam Yohanes 8 ayat 46, Yesus sekali lagi menyatakan ketidakberdosaannya, kesuciannya secara mutlak.
maka kita tidak boleh memahami Markus pasal 10 secara keliru. Karena itu akan melawan Yohanes pasal 8 ayat 46 dan semua teks-teks yang menyatakan Yesus suci. Maka kalimat Yesus dalam Markus 10 ayat 18 yang mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Itu sekali lagi bertujuan untuk menjelaskan identitasnya yang sebenarnya. Yesus mau menjelaskan keberadaannya yang sesungguhnya. Ya, pada dasarnya Yesus mau mengatakan bahwa, "Hei anak muda, kamu salah memahami aku. Aku bukannya sekedar guru yang baik, tetapi aku adalah Allah yang baik, yang sanggup memberi hidup yang kekal bagi kamu dan bagi semua orang yang percaya kepadaku." Dan saya kira itulah maksud daripada ayat tersebut. Maka apa yang disampaikan oleh saksi Yehova tadi yang mengatakan bahwa Yesus tidak sebaik Allah, atau ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Yesus menolak disebut baik melalui teks ini, itu adalah pandangan yang keliru dan sama sekali tidak benar.